siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Fani Patricia. Pemirsa, lesehan pelangi rumah makan Rumadi yang berada di Jalan Gayung Kebonsari, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dini hari tadi ludes terbakar. Diduga kebakaran yang meludeskan hampir 90% seluruh bangunan dari kayu ini akibat konsleting listrik. Pemirsa, kebakaran terjadi juga di Tulungagung pada Kamis malam. Bangunan rumah ludes terbakar dan pemilik rumah mengalami luka bakar di tangan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas, seorang pemuda di Lumajang malah tersengat listrik Jumat pagi. Korban pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya, memasuki hari ke-10 penerapan PSBB di Surabaya Raya, ternyata jumlah kasus positif COVID-19 masih terbilang tinggi. Pemirsa, memasuki hari ke-10 penerapan PSBB di Surabaya Raya, ternyata jumlah kasus positif COVID-19 masih terbilang tinggi, yaitu 45 orang berdasar data per 7 Mei kemarin. Surabaya masih menjadi tertinggi, total kasus 592 orang, diikuti di Sidoarjo 152 orang dan Magetan 50 orang. Meski telah ditemukan 6 orang jamaah tarawih di Masjid Al-Ikhlas Sidoarjo pada hari Rabu malam reaktif dalam rapid test, sholat jamaah tarawih masih dilakukan. Perundingan dengan pihak takmir masjid berlangsung alot karena menganggap masjid bukanlah penyebab penyebaran COVID-19. Ketua takmir Masjid Al-Ikhlas Perumahan Bluru Permai menginginkan jika kegiatan sholat di masjid dilarang, maka sebagai gantinya warga yang ada di perumahan tersebut harus dilakukan rapid test. Pemerintah daerah Pacitan kembali merilis kasus positif COVID-19 yang menyerang warganya. Penderita diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia 13 tahun dari klaster Temboro, Magetan. Sebanyak 22.000 warga Surabaya yang terdampak COVID-19 bukan yang termasuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemirsa, hingga hari ke-11 penerapan PSBB masih banyak pelanggaran yang terjaring di checkpoint. Seorang ojol dari Lamongan yang hendak ke Surabaya terpaksa disuruh balik kanan oleh petugas. Sebanyak 36.000 warga Surabaya yang terdampak COVID-19 bukan yang termasuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan akan segera mendapatkan bantuan sembako. Bantuan sembako tersebut dipastikan didistribusikan minggu ini. Sementara di Sidoarjo, seorang warga miskin nekat mengupload ke medsos curahan hatinya karena tidak menerima bantuan. Polres Madiun Kota mengusut keterlibatan oknum anggota dewan yang terlibat dalam balap liar. Untuk sementara, oknum tersebut dijadikan saksi dan wajib. Polres Madiun Kota mengusut keterlibatan oknum anggota dewan yang terlibat dalam balap liar. Untuk sementara, oknum tersebut dijadikan saksi dan wajib lapor. Telur infertil atau telur putih sejak awal puasa beredar di pasaran Kabupaten Bondowoso, baik di toko kelontong maupun secara online. Petugas menghimbau masyarakat untuk berhati-hati karena telur ini dilarang pemerintah beredar di pasaran. Dan pemirsa, informasi akan hadir ini menjadi penutup 30 menit kebersamaan kita di Jatim Awan. Mewakili kru yang bertugas, saya Fani Patricia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.